Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Korintus pasal 8 ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pelayanan yang dijumpai oleh Rasul Paulus dalam komunitas jemaat di Makedonia. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan pikiran dan kebiasaan bahwa jemaat ini hidup dalam keadaan yang sangat berbeda dari apa yang mereka ekspresikan. Mereka tidak sama seperti yang sedang mereka hadapi, yaitu mereka sedang mengalami pencobaan yang berat dan juga sekaligus penderitaan. Dalam hidup ini, jika kita sedang berada dalam beban yang cukup berat, atau ada masalah yang berat, atau ada dalam penderitaan, maka itu dapat dilihat, dapat disaksikan melalui wajah, penampilan, maupun keberadaan kita. Tetapi ini dikatakan oleh Rasul Paulus, meskipun mereka dalam kondisi itu, sukacita mereka tidak berubah, malahan meluap. Dan dikatakan, waktu pun mereka dalam keadaan sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini sesuatu yang tentunya bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia. Ini bukan karena pengalaman, bukan karena kebiasaan, tetapi ini jelas karena pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam diri jemaat yang ada pada saat itu. Nah, sebab itu dikatakan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya, mereka dalam penderitaan, tapi mereka bersuka cita dan meluap. Ini menjadi dasar yang kita perlu perhatikan, bahwa ternyata sukacita di sini ini bukan sukacita yang kita bisa peroleh karena kita dapat berkat mungkin, kita naik pangkat mungkin, atau kita sukses, atau kita mendapatkan sesuatu yang baru pertama kali kita dapat. Di sini sukacita ini adalah sukacita karena Tuhan. Hal ini perlu kita hayati dalam kehidupan ini. Bahwa sukacita karena kita punya Tuhan, sukacita karena Tuhan, sukacita karena kita percaya kepada Tuhan, sukacita karena kita jadi pengikut Tuhan, itu yang meluap dalam diri orang-orang percaya jemaat di Makedonia. Sebab itu firman Tuhan katakan, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan orang percaya. Sukacita karena Tuhan, itulah yang membuat kita tidak terpuruk, kita tidak tenggelam, kita tidak terpengaruhi oleh keadaan yang sedang terjadi. Sukacita Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Walaupun mereka sedang hadapi kenyataan yang berat, yang sulit,
tapi mereka bersukacita karena Tuhan. Mereka bisa melupakan, mereka bisa mengabaikan beban yang berat itu dan masuk dalam suatu keyakinan, masuk dalam suatu pengertian bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Walaupun kondisi tidak nyaman, walaupun keadaan tidak mendukung, tetapi keadaan itu tidak sempat mempengaruhi sukacita mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, walaupun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan, dalam kebaikan. Dan itulah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita, karena kita tidak hidup di dunia yang makin hari makin nyaman. Memang kelihatannya fasilitas makin banyak, fasilitas makin cepat, fasilitas makin mempermudah kita menikmati hal-hal yang kita butuhkan. Mau makan, tidak perlu ke pasar. Untuk beli makanan atau beli sayur disiapkan. Kita cukup pakai handphone, makanan itu sudah ada. Kita mau pergi beli tiket, tidak perlu antri, tidak perlu naik mobil, naik motor, pergi ke tempat penjualan tiket. Fasilitas begitu mudah. Itulah keadaan yang sedang terjadi, tetapi di dalam semua yang mempermudah kehidupan ini, beban masalah tidak bisa dihilangkan hanya karena fasilitas kemudahan. Masalah pergumulan yang kita harus jalani tidak akan pernah merubah keadaan itu karena semua dipermudah, dipergampang. Justru makin banyak kesukaran, kesulitan yang kita sendiri akhirnya tidak dapat atasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sidang Jemaat di Makedonia menjadi pelajaran, menjadi patokan buat kita bahwa kita harus menjaga sukacita kita karena Tuhan. Dan itulah yang akan merubah keadaan kita, walaupun kenyataan berat, walaupun kesulitan banyak, tetapi karena kita bersukacita yang dasarnya karena kita mencintai Tuhan, karena Tuhan mencintai kita, karena kita punya Tuhan yang besar, maka semua keadaan itu dapat kita hadapi dan atasi. Demikian Rasul Paulus juga katakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Bukan berarti Paulus tidak punya masalah. Bukan berarti Paulus tidak punya tantangan, tidak punya kesulitan. Tapi dia tidak terpengaruh oleh tantangan kesulitan yang ada. Tapi dia menceritakan, memberitahukan, dia cakap, dia bisa hadapi. Dia tidak terpengaruh. Dia siap menghadapi semua karena Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setiamu, oleh karena kemurahanmu, kami masih ada lagi di hari yang indah ini. Kembali hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, sudah ada di tempat bisnis maupun di kampus, dan juga yang ada di rumah dengan segala kegiatan rumah. Kami datang kepadamu Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, agar kami selalu menjaga sukacita karena Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, hanya karena sukacita dari Tuhanlah kami cakap, kami mampu, kami dapat menghadapi kenyataan hidup ini dengan optimis, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan kami tidak terpengaruh oleh keadaan yang sedang terjadi. Sebab itu Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini, di dalam segala kegiatan kami, biar kami lebih mengutamakan sukacita karena kasih setia Tuhan, sukacita karena kemurahan Tuhan,
sukacita karena kebaikan Tuhan itu menjadi bahagian kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.